Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam hidup yang kita jalani ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada manusia yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang isinya perintah Allah dan juga larangan Allah. Kemudian Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengimani dan mengamalkan Al-Quran atau mengabaikan bahkan mengingkarinya. Tetapi di akhir hidup manusia nanti Allah akan mengujinya dengan kematian sebagai bentuk balasan terhadap perbuatannya di dunia ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi juga menurunkan kitab-kitab yang lain kepada para rasulnya. Lalu, sikap kita sebagai seorang mukmin, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang lain? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk memperdalami rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, dalil nakli yang berkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah, macam-macam kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, contoh perilaku mencintai Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan fungsi dan manfaat membaca Al-Quranul Karim. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, ditulis dalam lembaran, kemudian dijilid menjadi satu buku. Sementara beriman kepada kitab adalah meyakini seyakin-yakinnya dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab Allah bukan hanya mempercayai Al-Quran, tetapi juga mempercayai semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya yang lain. Bedanya, beriman kepada Al-Quran harus meyakini dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sementara beriman kepada kitab yang lain hanya mempercayai saja bahwa Allah menurunkan kitab tersebut kepada rasulnya, tetapi kita tidak wajib untuk mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam kitab tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyya mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus kepada mereka para nabi sebagai peringatan, dan Allah menurunkan bersama para nabi ini kitab-kitab yang hak untuk memberi keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan di dunia ini ada 4. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat, Taurat dari bahasa Ibrani yang mempunyai arti peraturan. Kitab Taurat adalah keyakinan akidah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hukum agama, serta menerangkan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum dalam kitab Taurat tidak berlaku lagi setelah datangnya kitab Al-Quranul Karim. Taurat ini turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Tentang kitab Taurat ini,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kitab Zabur. Kitab Zabur turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Hukum dalam kitab Zabur tidak berlaku lagi setelah turunnya Al-Quranul Karim. Tentang kitab Zabur ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dahuda Zabura, dan kami memberikan kepada Daud sebuah kitab Zabur. Kitab Injil. Kitab Injil turun di Yerusalem dari bahasa Yunani yang mempunyai arti kabar gembira. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Kitab Injil memperkuat kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Hukum ajaran yang terdapat di dalam kitab Injil tidak berlaku lagi setelah turunnya kitab Al-Quranul Karim. Untuk kitab Injil ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Maidah ayat 46. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Dan kami telah menurunkan kepadanya kitab Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Quran berasal dari kata qara yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sementara secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril, dan siapa orang membacanya maka akan mendapatkan pahala. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang biasa dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Sementara ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Tentang kitab Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tiada terdapat keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu mengubah Al-Quran. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu harokat, satu baris pun manusia tidak akan bisa mengubahnya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan menjaganya. Sementara untuk kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama tentang masalah tauhid, yakni tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman terhadap hal-hal yang gaib. Yang kedua, syariah, yaitu berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tentang akhlak, tentang budi pekerti manusia. Keempat, tentang ibadah.
yaitu ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan kehidupan sosial. Keenam, sejarah yang berisi tentang kisah-kisah para rasul dan umat-umat terdahulu. Dan yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, yaitu tentang janji-janji Allah dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk fungsi Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sumber utama hukum-hukum dalam agama Islam, sebagai petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat, petunjuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, lalu bagaimana sikap kita dalam mencintai Al-Quran ini? Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari secara rutin. Yang kedua, mencoba memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyimpan Al-Quran di tempat yang terhormat. Keempat, ketika memegang Al-Quran, usahakan dalam keadaan bersuci dari hadas kecil. Dan yang kelima, ketika menemukan kertas bertulisan Al-Quran, hendaknya diambil dan disimpan di tempat yang layak. Lalu, apa manfaat yang akan didapat ketika seorang muslim merutinkan membaca Al-Quran setiap hari? Yang pertama, dapat memberikan ketenangan batin bagi pembacanya. Yang kedua, dapat mencerdaskan otak orang yang membacanya. Yang ketiga, dapat menghilangkan stres. Dan yang keempat, memberikan pertolongan bagi pembacanya di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyaklah membaca Al-Quran di dunia, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ridha Allah selalu bersama kalian. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak ingin memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Belajar itu jangan dibuat bingung, kalian harus selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.